Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sungguh kami hormati abang-abang pihak kepolisian yang dimana telah hadir untuk kemudian amankan aksi ini, dan yang sungguh saya hormati kawan-kawan sekalian, kawan-kawan perjuangan. Hari ini mungkin kehadiran kami di sini mengganggu aktivitas Bapak Ibu sekalian, tapi perlu untuk kita suarakan terkait ada kejanggalan kejahatan yang kemudian dilakukan oleh tindak kejahatan yang kemudian dilakukan oleh Melissa Ica. Terkait kejanggalan tersebut, dia mengatasnamakan anak yatim untuk kepentingan pribadinya terkait penggalangan dana yang kemudian membawa-bawa anak yatim. Tentunya ini adalah salah satu kejahatan besar yang kemudian tidak dirasakan oleh anak yatim tersebut. Maka kehadiran kami Aliansi Koalisi Wanita Indonesia Bersatu untuk kemudian meminta kepada Kementerian Sosial untuk kemudian memanggil saudara Melissa tersebut. Kawan-kawan, saya sungguh tidak akan panjang lebar lagi, akan memanggil Kakanda Muhammad Igun untuk menyampaikan orasi singkatnya. Kepada Kakanda saya persilakan. Cek jantung, bisa dikencangin dikit kak? Mobil tolnya suaranya dikencangin dikit. Biar hari ini apa yang kemudian menjadi tuntutan kita, apa yang kemudian menjadi suara kita bisa didengar oleh kementerian yang kemudian memiliki wewenang terhadap ini, kawan-kawan. Pertama, perlu kami sampaikan bahwa persoalan eksploitasi anak yang kemudian statusnya adalah yatim piatu, bahwasanya itu adalah pelanggaran hukum yang kemudian dilakukan. Kita tahu betul bahwa seorang Melissa Ica ini adalah seorang public figure yang kemudian itu perbuatan yang kemudian dia lakukan adalah perbuatan yang kemudian sangat disayangkan. Maka hari ini atas nama Koalisi Wanita Indonesia kita menggugat yang namanya tindak pidana ini, kawan-kawan. Sepakat? Kita tinjau dari berbagai aspek hukum, kita tinjau dari berbagai komunikasi politiknya, kawan-kawan. Bahwasanya yang pertama kita lihat adalah kita berpacu kepada konstitusi kita di dalam berbangsa dan bernegara. Bahwasanya negara Indonesia adalah negara hukum yang kemudian itu sudah diatur sedemikian rupa, kawan-kawan. Namun hari ini masih saja oknum-oknum yang kemudian itu kita katakan saja seorang public figure yang kemudian itu secara terang-terang melakukan apa, kawan-kawan? Membuka donasi ilegal yang kemudian hari ini sangat disayangkan, kawan-kawan. Maka kehadiran kita di sini dan kehadiran Bapak Kepolisian yang kemudian hadir di sini ini menjadi tanggung jawab kita bersama, kawan-kawan. Karena kenapa? Negara hadir memberikan kepastian hukum, negara hadir hari ini memberikan sebuah keadilan hukum, maka Gala punya hak untuk mendapatkan yang namanya sebuah kepastian hukum. Gala punya hak untuk mendapatkan yang namanya sebuah keadilan hukum yang kemudian itu diatur dalam konstitusi bernegara kita, kawan-kawan. Sepakat? Maka hari ini seorang public figure yang kemudian yang atas namanya adalah Melissa Ica itu harus ditangkap. Perlu kami sampaikan sekali lagi, harus ditangkap. Karena kenapa? Kita berpacu di dalam kitab undang-undang hukum pidana bahwasanya Melissa Ica ini adalah telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana itu sendiri, kawan-kawan. Kita harus lebih jeli, kita harus berdasarkan pada konstitusi yang kemudian berlaku, kawan-kawan.
Yang namanya anak itu, teman-teman, perlu saya sampaikan, apalagi anak yang kemudian masih kecil, anak yang kemudian di bawah usia itu kawan-kawan, yang kemudian umurnya baru beberapa tahun kawan-kawan, itu dilindungi oleh undang-undang kawan-kawan. Sehingga apa? Sehingga yang kemudian itu dilakukan oleh Marissa itu sendiri, bahwasanya suatu pelanggaran hukum yang kemudian terjadi, sepakat. Sehingga kedatangan kami ke sini, ke Kementerian Sosial, sebagaimana karena kami tahu di dalam peraturan Menteri Sosial itu sendiri terkait dengan perlindungan anak itu kawan-kawan. Perlu kami sampaikan bahwa lembaga-lembaga hukum yang kemudian berdiri di negara kesatuan Republik Indonesia harus lebih jeli dan harus melihat persoalan ini. Betul tidak kawan-kawan? Kebetulan hari ini yang hadirnya adalah bagian daripada penegak hukum, yaitu institusi Polri itu sendiri. Maka perlu kita sampaikan bahwasanya mari kita bergandeng tangan, mari kita sama-sama mengusut tuntas persoalan kasus eksploitasi anak itu sendiri, atau kasus apa kawan-kawan, seorang public figure yang kemudian itu membuka donasi secara publik kawan-kawan, yang itu kita katakan bahwa berdasarkan di dalam kacamata hukum bahwa itu adalah suatu pelanggaran yang kemudian berdasar pada izin itu kawan-kawan. Sepakat? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.